Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Hizkia Kamang Mangopa MAP, selaku dosen pembimbing PBG Daljab kategori 1 gelombang 2 tahun 2023. Dan yang saya hormati Bapak Yosua Dalekes Eskom, selaku guru pamong PBG Daljab kategori 1 gelombang 2. Dan tak lupa kepada yang saya hormati seluruh Dewan Penguji Uji Kinerja PBG Daljab kategori 1 gelombang 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Gatot Haryanto Pratama. Saya adalah mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023 Universitas Negeri Manado. Pada hari ini, Selasa tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMK Negeri 1 Maesan pada mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan dengan subtema konfigurasi FTP server. Berikut adalah video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Tangan dulu. Baik, kita ketemu lagi pada mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari hal baru terkait dengan bagaimana kita membangun sebuah FTP server. Sebagaimana ketahui bahwasanya kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana FTP server itu bekerja. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dulu. Untuk memulai pembelajaran, marilah kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu agar apa yang kita nanti saya sampaikan dan kalian terima bermanfaat bagi ketika kalian di sekolah maupun ketika sudah lulus dari sekolah ini. Untuk kesempatan kali ini saya minta Wafi untuk memimpin doa. Silakan Wafi untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk sebelum kita memulai pembelajaran, saya akan menitip dulu bagaimana kerapian dan kesiapan kalian dalam menghadapi pembelajaran kali ini. Dimohon untuk berdiri terlebih dahulu. Silakan berdiri semuanya. Ada sebuah pepatah mengatakan bahwasanya jangan kita jadikan keterbatasan sebagai hambatan. Jadikan keterbatasan itu sebagai motivasi agar kita lebih kreatif. Apa maksudnya? Jadi dengan keterbatasan apa yang kita punya di sekolah ini, dengan keterbatasan komputer, sarana prasarana, itu jangan dijadikan hambatan. Jadi itu kita harus optimalkan untuk memaksimalkan apa yang bisa kita dapatkan di sekolah ini. Berikutnya saya akan melakukan presensi terlebih dahulu. Saya mulai dari Andika. Ada apa? Oke, sebentar. Kuliah Darwis. Ada. Devi Novitasari. Ada. Devi Novitasari. Saya. Dewi Sri Cahyawati. Ada. Dimas Firdiawan Putra. Ada. Gita Rofia Pujana. Ada. Dan terakhir Wardani Andi Kusuma. Ada. Untuk menjaga semangat nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum melakukan aktivitas belajar mengajar. Dimohon untuk berdiri seluruhnya. Kita mulai. Indonesia
Pada materi sebelumnya atau pertemuan sebelumnya, kita telah membahas bagaimana cara kerja dari FTP server itu. Kemudian ada pembahasan, ada 3 kemarin, apa fungsi FTP server, bagaimana cara kerjanya, dan kemudian contoh dari FTP server dan FTP client yang akan kita gunakan pada kesempatan kali ini. Mungkin masih ada yang ingat terkait dengan apa fungsi dari FTP server. Siapa yang ingat? Silakan ajukan tangan. Saya, Pak. Ya, silakan Wafi. FTP server kepanjangan dari File Transfer Protocol, di mana sebuah server yang berfungsi sebagai mentransfer data dari klien ke server maupun dari server ke klien. Sudah, Pak. Baik, terima kasih Wafi atas jawabannya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kerjanya? Siapa yang bisa mengingat lagi? Saya, Pak. Silakan Dika. FTP server bekerja di dalam port 21. FTP klien mengirimkan request atau permintaan kepada FTP dengan menggunakan unknown well port. Apabila FTP server menerima request selanjutnya, FTP server akan menerima dan permintaan tersebut dengan mengirimkan pesan balasan dan terjadilah proses upload ataupun download. Baik, terima kasih Dika. Selanjutnya yang ketiga adalah siapa yang bisa menyebutkan contoh dari FTP server dan FTP client? Silakan. Saya, Pak. Silakan Yuni. Pada sistem operasi Linux Debian, aplikasi atau paket yang bisa digunakan oleh FTP server adalah Pro FTPD dan FVS FTPD. Sedangkan untuk FTP client pada Windows dapat menggunakan FileZilla, WinSCP, FTP, atau yang lainnya. Oke, terima kasih Yuni atas jawaban yang sudah diberikan. Berikutnya, kita akan melakukan pretest terlebih dahulu sebelum melakukan atau mengkonfigurasi FTP server. Seperti biasa, kita akan menggunakan aplikasi Quizzes untuk melakukan pretest. Silakan kalian gunakan HP kalian untuk login ke Quizzes. Oke, kita akan melakukan uji coba untuk pretest di aplikasi Quizzes. Silakan akses pada room 641026. Silakan. Kemudian akan saya pantau di sini. Siapa saja yang sudah join. Ini baru sudah ada Muhammad Wafi. Silakan yang lain untuk join. Kemudian Mardani sudah, Andika sudah. Kita akan mulai untuk melakukan pretest. Kita mulai. Jadi pada pretest ketika menggunakan Quizzes, kecepatan menjawab dan ketepatan menjawab itu akan menjadi poin utama dalam penentuan nilainya. Peringkat yang pertama yaitu Gita, dan yang kedua adalah Andika, dan yang ketiga adalah Dimas. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membangun FTP server dengan rincian sebagai berikut, yaitu dengan tujuan pembelajaran membangun server. Yang pertama adalah mendesain langkah-langkah membangun FTP server. Jadi bagaimana langkah-langkahnya, persiapannya nanti akan kita bahas. Kemudian yang kedua adalah mengkonfigurasi FTP server, dan kita terakhir akan menggunakan FTP client untuk melakukan upload dan downloadnya. Oke, berikutnya. Adakah yang tahu dengan aplikasi-aplikasi ini? Yang pertama, OneDrive. Ini cukup populer, dan yang paling sangat populer itu adalah Google Drive, dan terakhir adalah Dropbox. Ada yang sudah tahu tentang ini? Silakan, bisa angkat tangan. Mungkin ada yang tahu? Silakan. Saya, Pak. Silakan Dika. Yang mana yang pernah Dika gunakan? Build Drive, Pak. Ya, untuk apa fungsinya? Untuk menyimpan file-file yang sekiranya penting, Pak. Yang fungsinya hampir sama seperti FTP server, seperti istilahnya meng-backup, Pak.
Oke, terima kasih. Jadi sama ya, jadi 3 aplikasi ini fungsinya adalah sebagai file server sebenarnya. Jadi kita ketika memiliki file penting, agar aman kita sebaiknya simpan di Cloud Drive. Ini salah satu dari Cloud Drive. Ada OneDrive, Google Drive, ataupun Dropbox. Nah, sebelum kita memulai pembelajarannya, seperti biasa kita akan mengelompokkan beberapa peserta. Seperti kemarin kelompoknya, silahkan untuk menuju kelompoknya masing-masing sesuai kelompok yang sudah kita bagi pada pertemuan sebelumnya. Silahkan. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang materinya, bagaimana langkah-langkahnya, saya akan membagikan LKPD terlebih dahulu. Pertama untuk kelompok 1, kemudian kelompok 2, kemudian kelompok 3, kelompok 4, dan terakhir adalah kelompok 5. Silakan. Nah, untuk langkah-langkah untuk membangun FTP server pada sistem operasi Linux Debian 11, poin 4, silakan bisa kalian simak video pembelajaran yang akan saya tampilkan sebentar lagi. Kemudian nanti kita akan melakukan konfigurasi di masing-masing komputer kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada kesempatan kali ini di materi yang sama, yaitu tentang administrasi sistem jaringan. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang bagaimana instalasi dan konfigurasi FTP server pada Linux Debian versi 11. Bagaimana langkah-langkahnya, dimulai dari instalasi paket sampai restart service ini, bisa kita simak dengan video yang sudah kami buat ini. Jadi kita mulai saja, yaitu yang pertama kita lakukan apt install ProFTPD, kemudian kita pilih Y, kemudian enter. Nah, baik teman-teman, jadi yang ada tampil sekarang ini adalah proses instalasi ProFTPD dari mirror.poliwangi.ac.id. Yang perlu jadi catatan adalah jika kita menggunakan mirror, berarti syaratnya adalah kita harus terkoneksi dengan internet. Oke, jadi ini kita selesaikan sampai progresnya 100% dan dipastikan tidak ada error di akhir instalasinya. Lalu bagaimana langkah berikutnya untuk bisa kita tahu bahwasanya service ProFTPD berjalan dengan baik? Yang pertama, kita edit dulu file konfigurasi FTP yang berada di /etc proftpd/proftpd.conf. Kita di sini menggunakan editor Nano. Kemudian apa saja yang perlu dikonfigurasi? Ini ada 3 perintah yang harus kita konfigurasi. Yang pertama yaitu server name. Ini bisa kita ganti menggunakan subdomain yang kita buat sebelumnya mungkin di DNS server. Contohnya adalah ftp.smkn1maesan.id. Misalkan kita ubah seperti ini. ftp.smkn1maesan.id. Ini contoh saja, contoh sebuah domain untuk server name dari FTP. Kemudian yang kedua adalah kita nonaktifkan use IP versi 6 karena kita tidak menggunakan IP versi 6. Jadi kita ubah menjadi off. Kemudian yang ketiga yang perlu kita konfigurasi adalah default port dari FTP server. Secara default, port yang digunakan adalah port 21. Namun pertanyaannya, apakah default port tersebut bisa dirubah? Jawabannya tentu bisa dirubah. Tinggal kita definisikan saja pada baris port ini,
yang semula adalah port 21 bisa kita ganti dengan unknown port, contohnya 10.000, maka kita ganti 21 menjadi 10.000. Maka ketika nantinya kita mengakses FTP server menggunakan FTP client, port yang digunakan adalah port 10.000. Oke, baik. Setelah ini selesai kita konfigurasi 3 tadi ya. Jadi kita save dengan menekan F2, kemudian kita pilih Y, lalu kita enter. Baik, terakhir adalah kita lakukan service Pro FTPD restart. Jadi untuk melakukan restart terhadap service Pro FTPD-nya agar seluruh konfigurasi yang sudah kita lakukan itu terbaca oleh sistem. Kemudian untuk melakukan pengecekan apakah Pro FTPD kita berjalan dengan baik, kita bisa menggunakan perintah sistem ctl spasi status spasi Pro FTPD. Nah, ini bisa kita lihat bahwasanya di video sudah nampak, bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya Pro FTPD yang kita sudah konfigurasi dan kita sudah restart service-nya berjalan dengan baik dengan actionnya yaitu active running. Jadi itu adalah langkah-langkah yang kita gunakan atau yang kita lakukan untuk melakukan instalasi dan konfigurasi FTP server. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi atau uji coba dari hasil konfigurasi yang sudah kita lakukan ini. Tahapan terakhir yaitu kita akan melakukan uji coba dari klien Windows menggunakan salah satu dari FTP client. Misalkan saya ambil contoh FileZilla, QtFTP, WinSCP, atau yang lain. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan uji coba menggunakan FileZilla pada Windows 11. Baik, kita akan mulai. Pertama kita harus install dulu FileZilla-nya, FileZilla client tentunya. Kemudian kita jalankan. Kemudian setelah itu pada kotak dialog host kita inputkan alamat server dari FTP kita. Misalkan dalam hal ini IP address dari FTP server yaitu 192.168.10.23. Kemudian selanjutnya kita isikan username dan password yang sudah terdaftar pada FTP server. Pada kasus kali ini di FTP server sudah terkonfigurasi user dengan nama Gatot, kemudian passwordnya 123. Jadi kita isikan, kemudian kita tentukan portnya yaitu port 21, kemudian kita tekan Quick Connect. Kemudian kita bisa memilih option di sini ada Save Password atau Do Not Save Password. Kemudian kita pilih OK. Kemudian selanjutnya kita centang Always Access FTP Server dengan mode insecure karena kita belum melakukan konfigurasi terhadap TLS ya. Jadi kita lanjut saja. Kemudian kita OK. Nah, jika berhasil, maka kita bisa menampilkan direktori atau isi direktori yang berada pada /home/gatot. Di sini masih terdapat beberapa file yang notabene ini sebenarnya di hidden kalau di Linux. Boleh kita mencoba untuk melakukan pembuatan direktori di sini. Kita akan coba, kemudian melakukan upload dan download. Oke, kita contohkan untuk pembuatan direktori. Bisa kita lakukan dengan melakukan klik kanan, kemudian kita pilih create directory. Lalu kita masukkan nama direktorinya. Misalkan contoh seperti di layar, kemudian kita OK. Nah, ketika kita klik OK, kemudian di layar itu sudah terlihat bahwasanya sudah tercreate sebuah direktori. Itu tandanya kita sudah berhasil menambahkan direktori pada server FTP server yang berlokasi pada /home kemudian Gatot.
Kemudian kita akan coba untuk mengupload sebuah file. Caranya mudah, jadi untuk mengupload sebuah file ke FTP server, kita hanya cari saja file yang akan kita upload di sebelah kiri ini, di drive sebelah kiri ini. Ini adalah drive lokal remote-nya, kemudian ini adalah lokasi dari yang sebelah kanan itu adalah lokasi dari penyimpanan yang ada di FTP server. Jadi tinggal kita cari yang berada pada komputer kita, kemudian klik drag and drop saja. Jadi klik, ditahan, kemudian arahkan ke kanan, kemudian dilepas. Kita akan contohkan. Jadi kita cari terlebih dahulu file yang akan kita upload. Misalkan kita pilih filenya berada di drive data misalkan. Kemudian kita ambil salah satu contoh sampel saja. Misalkan ini ada absensi siswa. Jadi kita tinggal drag and drop ke sebelah kanan. Kemudian nanti akan ada notif successful. Nah, ini adalah salah satu contoh proses upload dari FTP client menuju FTP server. Sekarang kita akan coba mendownload absensi siswa ini, kemudian kita akan letakkan di drive lokal kita. Jadi kita pilih dulu drive lokalnya, kemudian kita pilih file yang berada di FTP server, kemudian drag and drop ke local drive kita. Nah, jadi seperti itu langkah untuk uji coba menggunakan FileZilla. Tentunya ini bisa kita kembangkan atau bisa kita uji coba menggunakan software FTP client yang lain. Nanti akan ada pengembangan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, demikian presentasi untuk penjelasan tentang instalasi dan konfigurasi FTP server pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan ke materi berikutnya, tentunya dengan materi yang lebih menarik lagi. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kapan penyelesaian proyek ini harus selesai dan harus kalian laporkan? Dalam praktikum kali ini kita akan menyelesaikan untuk pembangunan atau membangun FTP server selama 1 jam pelajaran ke depan. Jadi saya akan memberikan kesempatan 45 menit kalian untuk melakukan konfigurasi dan uji coba untuk FTP server dan FTP client-nya. Jelas ya? Jelas. Oke. Oke, untuk kelompok 3 ada problem. Di mana problemnya? Jadi untuk melakukan instalasi FTP server itu, pertama sebelum kamu melakukan update repository, pastikan terlebih dahulu untuk melakukan konfigurasi IP address dan pastikan bahwasanya komputer ini sudah terkoneksi dengan internet. Baru kamu lakukan update, gitu ya? Oke. Pak, mau tanya Pak. Oke, ada masalah apa? Ini untuk ekspor Ya? sistem Linux Debian-nya ke VirtualBox gimana? Oke, jadi pastikan dulu ada VirtualBox ISO-nya itu atau yang sudah VHD-nya yang sudah terekspor. Iya, Pak. Kemudian setelah itu kamu cari dulu filenya. Kalau sudah ketemu baru kamu lakukan ekspor ya. Ya seperti itu. Pertama juga harus dipastikan ini kan secara default dia nggak sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Dari prosesor, RAM-nya, juga kemudian kapasitas harddisknya. Jadi harus disesuaikan ya. Jadi nanti prosesornya kamu pakai berapa? Satu core. Oh, 1 core. Kemudian RAM-nya pakai berapa? 2, Pak. Oh, 2 juga. Kemudian kapasitas harddisknya berapa? 500. Oke. Jadi harus ditentukan sesuai dengan apa yang kamu butuhkan ya, gitu ya? Iya, Pak. Oke, silakan dilanjutkan. Makasih, Pak. Sama-sama. Baik, untuk pengerjaannya diusahakan ya. Jadi sebelum kita masuk di pelajaran kedua harus sudah ada progres berapa persennya. Coba saya tanya dulu, kelompoknya Silvi sudah berapa persen pekerjaannya? Oke, sudah 40%. Kalau kelompoknya Miko sudah berapa persen kelompoknya Miko? Oke, 50%. Ada kendala? Nggak ada ya? Siap. Selesai. Baik.
Baik, karena sudah selesai semua pengerjaannya, maka langkah berikutnya akan saya nilai satu-satu untuk penilaian bagaimana kesesuaian apa yang kalian lakukan dengan target dari proyek ini. Silakan Dika dibuka FTP servernya. Tadi Dika pakai FTP server apa nih? VS FTPD. Iya, Pak. Sukses ya? Sukses, Pak. Silakan ditunjukkan. Oke, bisa ya? Bisa, Pak. Oke, untuk FTP lainnya pakai apa nih? Filezilla, Pak. Filezilla. Oke. Coba tunjukkan kepada saya bagaimana cara download dan upload. Oke, coba upload file itu ke FTP servernya. Oke, sudah sukses. Kemudian coba download dari FTP server. Oke, sudah. Oke. Baik, coba di kelompoknya Silvi pakai Pro FTPD atau VS FTPD? Oke, gimana hasilnya? Ada kesulitan? Tidak ada, Pak. Oke, coba dibuka FTP servernya. Berjalan normal ya? Iya, Pak. Oke. Coba sekarang gunakan FTP client. FTP clientnya pakai apa nih? Pakai Filezilla. Oke, coba untuk upload dan downloadnya. Sudah, Pak. Oke, sudah berhasil. Oke, jadi tidak ada masalah ya? Iya, Pak. Oke, siap. Sudah cukup. Baik, untuk penilaian sudah saya lakukan penilaian secara keseluruhan. Berikutnya pada evaluasi pengalaman belajar, nanti akan saya minta salah satu dari kelompok yang akan mempresentasikan tentang hasil praktikumnya pada kesempatan kali ini. Saya minta pertama dari kelompoknya Dika, silakan untuk maju ke depan. Dari kelompoknya Dika, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan apa yang sudah kita kerjakan tadi. Dari kelompok kami ada 4 anggota, yaitu saya sendiri Andika Firsa Pramaja. Saya Darwis Nur Iskandar Wahid. Saya Gita Rofiana Turjana. Saya Siti Maisara. Oke, kita lanjut presentasi dari kelompok kita. Yang pertama, kita menggunakan VirtualBox dengan sistem operasi Linux Debian 11. Prosesor yang kita gunakan 2 core, RAM 2 GB, harddisk 20 GB. Langkah yang kedua, kami login sebagai root karena root memiliki akses tertinggi. Yang ketiga, kami lakukan konfigurasi IP address sampai bisa terhubung ke internet. Yang keempat, kami konfigurasi repositori menggunakan repositori Politeknik Negeri Banyuwangi, lalu kami update. Selanjutnya melakukan instalasi paket Pro FTPD sampai selesai dan tidak ada error. Kami membuat user dengan menggunakan yang digunakan untuk mengakses FTP server. Setelah melakukan konfigurasi sampai selesai, berikutnya kami lakukan restart atau service pada Pro FTPD tersebut. Untuk uji coba kami menggunakan sistem operasi Windows dengan FTP client dengan menggunakan Filezilla. Dan terakhir adalah uji coba untuk upload file dan download file. Mungkin ada yang ditanyakan atau mungkin ada tambahan dari teman-teman sekalian? Baik, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Jadi silakan bagi teman-teman sekalian yang ingin bertanya kepada kelompok 1 dipersilakan. Siapa yang ingin bertanya? Saya mau tanya, Pak. Silakan. Kan tadi kelompoknya Dika menggunakan Pro FTPD. Untuk cara konfigurasinya lebih mudah mana, Pro FTPD atau VS FTPD? Oke. Jadi inti dari pertanyaannya adalah apa atau yang lebih gampang yang mana antara Pro FTP dan VS FTPD? Silakan dijawab. Ya, secara keseluruhan konfigurasinya sama saja, hanya saja membutuhkan sedikit
ketelitian. Baik, terima kasih Gita atas jawabannya. Sudah cukup jelas, Wafi? Oke, baik. Terima kasih Gita. Berikutnya, mungkin ada yang lain yang ingin bertanya? Atau kita cukupkan ya? Kita akan melakukan presentasi bagi yang lain juga. Baik, silakan ditutup untuk kelompok 2. Sekian dari kelompok kita, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya ingin tahu bagaimana perasaan kalian ketika mengikuti pelajaran hari ini. Adakah yang bisa mengungkapkan bagaimana hasil pembelajaran hari ini? Saya Pak. Ya, silakan Dimas. Pada praktikum kali ini terdapat hal-hal yang sangat menarik, dimulai dari kegiatan pretest dan post-test menggunakan quizzes yang sangat menarik minat kami untuk terus bisa mendapatkan nilai yang lebih baik. Oke, terima kasih Dimas atas pemaparannya. Terakhir saya meminta untuk memberikan kesimpulan terhadap apa yang kita pelajari hari ini, dimulai dari persiapan sampai selesai. Silakan, mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran? Saya, Pak. Ya, silakan. Untuk membangun FTP server, perlu kita perhatikan spesifikasi hardware dan seberapa besar FTP yang kita gunakan. Kita harus menganalisa kebutuhannya, baik prosesor, RAM, kapasitas hard disk, serta FTP server dan klien yang akan kita gunakan. Tingkat kesulitan konfigurasi antara Pro FTPD dan VS FTPD relatif sama, membutuhkan ketelitian pada saat proses konfigurasinya. Baik, terima kasih Silvi atas kesimpulan pembelajaran hari ini. Jadi terakhir yang akan kita lakukan adalah melakukan post-test. Jadi akan kita menilai, tadi kita sudah menilai menggunakan pretest ya. Jadi harusnya ketika pretest tadi nilainya masih minimal, setelah melakukan post-test nanti harusnya sudah ada peningkatan karena apa yang kita pelajari hari ini semua sudah dilaksanakan dan nanti akan dievaluasi pada kegiatan post-test. Silakan membuka HP masing-masing untuk mengakses quizzes kembali. Pada materi berikutnya, kita akan bertemu lagi pada materi tentang bagaimana DNS server itu bekerja. Jadi tetap semangat. Jadi kedepannya nanti akan ada materi-materi lagi yang lebih menarik nantinya. Termasuk diantaranya adalah DNS server, kemudian kita akan bertemu juga dengan mail server dan seterusnya. Sebelum kita berdoa, saya minta untuk memberikan penilaian terhadap jurnal refleksi guru, bagaimana cara mengajar tadi, sudah menarik atau belum. Silakan untuk diisi. Silakan untuk diisi. Silakan diisi ya lembar refleksinya. Oke, jika sudah selesai, silakan dikumpulkan untuk lembar refleksinya. Oke, sudah? Baik. Sebelum kita menutup pembelajaran, kita akan menutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Karena pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kesempatan kepada Raffi untuk memimpin doa penutup. Silakan Raffi untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Rafli sudah memimpin doa. Jadi tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya.
Semangat pagi! Pagi, luar biasa. Baik, saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.